Salam Haverim Brukim Habaim. Salam teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Mori Arye, yang juga dikenal sebagai Andre Widodo, dari Sifat Sufu Indonesia. Pada saat ini saya berada di dalam sinagog Ahwat Israel di Sri Lanka, dari More Daniel Rodrigo. Pada bagian kedua dari penjelasan tentang Hari Raya Yom Kippur, kita akan membahas tentang arti kata Kippur. Hari Raya Pendamaian atau yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yom Kippur berasal dari akar katanya yaitu kafar dalam bahasa Ibrani, yang juga berasal dari kata kofer yang artinya adalah tebusan. Ini seperti tertulis di dalam Mazmur 49 ayat yang ke-8. Saya akan membacanya. Dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Ini suatu ayat yang penting, Mazmur 49 ayat 8. Di dalam Tanakh atau di dalam kitab Tanakh, ya, yaitu kumpulan dari Torah, kitab para nabi, dan tulisan, metode untuk pendamaian itu dilakukan dengan memercikkan darah untuk menghapuskan dosa atau menghapuskan semua pelanggaran-pelanggaran dan membuat sesuatu atau seseorang menjadi tahor kembali. Seperti dikatakan bahwa di dalam Torah dikatakan bahwa seekor binatang harus dikorbankan untuk ganti, ya, sebagai pelanggaran-pelanggaran manusia. Ini adalah sebuah simbol, ya, sebuah ekspresi, ya, bahwa makhluk hidup harus mati agar kita bisa hidup. Ini juga tertulis seperti di Imamat 16 ayat 21. Yang dikatakan, dan Aharon harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Jadi di sini kita melihat bahwa Torah mengajarkan bahwa melalui imam besar, kesalahan bangsa Israel ditumpang tangankan atau dilimpahkan kepada seekor kambing. Di dalam bahasa Ibrani, muncul di dalam istilah kaporet, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tahta belas kasihan. Tetapi sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tempat untuk pendamaian. Kaporet itu adalah kain pembatas untuk ruang maha kudus di dalam kemah suci ataupun di dalam bait suci, di mana darah korban itu dibawa masuk ke dalam bait suci. Jadi di dalam Torah dijelaskan bahwa pokok utama atau pusat dari setiap ibadah, ya, karena Hashem adalah kudus dan Hashem memberikan persyaratan bahwa manusia juga harus kudus sama seperti Hashem adalah kudus. Artinya kita harus menyadari dengan kesadaran yang penuh pemisahan antara sesuatu yang kudus dengan sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang bersih dengan sesuatu yang kotor, ya. Kita harus memisahkan antara yang kudus dengan
antara yang biasa saja, antara yang kotor dengan yang bersih. Seperti tertulis di dalam Imamat 10 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Kemudian juga dituliskan di dalam Yehezkiel 44 ayat yang ke-23. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Sama seperti Hashem memisahkan terang dari gelap seperti di Kejadian 1 ayat 4, demikian juga kita manusia harus bisa memisahkan antara dimensi yang kudus dengan dimensi yang tidak kudus, antara sesuatu yang sakral dengan sesuatu yang biasa, antara sesuatu yang bersih dengan sesuatu yang kotor. Malahan Torah mengatakan bahwa Hashem menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Itu sebabnya di dalam Kejadian 1 ayat 5, pemisahan itu dari awal sebelum dosa itu ada, Hashem sudah memisahkan antara sesuatu yang kudus dengan sesuatu yang tidak kudus. Jadi di dalam ilustrasi sederhananya, ya, kita harus mengerti bahwa ada dimensi tamei atau kotor, kemudian ada dimensi tahor atau dimensi bersih, dan kemudian ada dimensi kados atau dimensi kudus. 3 dimensi tersebut adalah tame, tahor, kados. Saya ulangi lagi, tame, tahor, kados. Yang kita inginkan untuk bisa dapat menikmati Hashem atau masuk ke dalam hadirat Hashem, manusia harus memiliki kemampuan untuk masuk ke dimensi kados, bukan hanya di dimensi tahor. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia berada dalam kondisi tame. Kemudian harus bisa menaikkan level ke dalam dimensi tahor atau bersih. Tapi tidak hanya stop di situ saja, karena Hashem tidak ada di situ. Hashem menginginkan kita untuk menjalani proses kekudusan untuk masuk ke dimensi kados atau kudus. Itu sebabnya untuk bisa masuk ke dimensi kekudusan, ya, diperlukan yang namanya korban. Korban itu berasal dari kata Ibrani karof, yang artinya adalah berusaha datang mendekat atau berusaha mendekati. Di dalam kemah suci, ya, semua sistem korbanot itu, ya, dilakukan, ya, di atas altar, ya, untuk memberikan pembersihan, ya, bersih, ya, tahor, ya, kepada setiap orang yang berdosa, sehingga dia bisa datang kepada Hashem yang Maha Kudus. Oleh karena itu, ya, Hashem memberikan sistem tentang pengorbanan darah untuk membersihkan setiap hal dari dimensi yang tame atau dimensi yang kotor. Seperti tertulis di Imamat 17 ayat yang 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 11 ini, ya, adalah fondasi penting dari seluruh sistem korbanot di dalam Torah. Ya, inilah yang dijelaskan juga oleh penulis kitab Ivrim atau kitab Ibrani di Ibrani 9 ayat 22. Yang dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan. Ya, disucikan itu berarti berbicara tentang dimensi kekudusan, ya, menurut Torah dengan apa? Dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita dapat melihat di sini bahwa proses purifikasi, ya,
itu membutuhkan darah dari kondisi yang tame menjadi tahor sampai menjadi kados, menjadi kudus. Dan proses purifikasi ini sama seperti yang di dalam Parashat Metzora ya, di Imamat 14 tentang ritual pentahiran seorang yang kena penyakit kusta. Kusta itu secara level peshat ya, kita tahu bahwa metode eksegesis di dalam Torah terbagi menjadi 4, yaitu peshat, remes, dras, dan sot ya. Memang di Imamat 14 berbicara secara peshat tentang seseorang yang sakit kusta. Tetapi di makna remes sebenarnya di sini kita melihat bagaimana proses purifikasi ya seseorang untuk bisa menjadi tahir kembali, dan setelah tahir bisa menuju ke dalam dimensi kekudusan atau kados. Dan itu proses hari raya Yom Kippur itu ya, proses itu dilakukan ya di dalam perayaan hari raya Yom Kippur.